selamat pagi anak-anak. Shalom. Pagi ini Bu harap kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, gak ada yang sedih. Nah, hari ini kita akan mulai chapel. Kita lipat tangan kita katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. 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 Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik buat kami Tuhan. Setiap pagi Kau sudah bangunkan kami dengan nafas, dengan kehidupan yang baru Tuhan, dengan berkat yang indah Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Sekarang kami akan mulai chapel kami. Biarlah Engkau saja Tuhan yang bertata di atas segala pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sekarang kita akan lanjut masuk dalam satu ujian yang kita katakan hatiku percaya. Tepuk tangan ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tantanganku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita katakan kembali, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur.
Udah seger ya? Kita siap menerima firman Tuhan. Lipat tangannya, kita tutup matanya, kita katakan seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita katakan sekali lagi, seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya Tuhan, hanya Engkau yang mengenal kami Bapa, hanya Engkau yang mengenal setiap kami, mengenal setiap hati kami Tuhan.
Tuhan, sekarang kami mau masuk ke dalam firman-Mu ya Bapa. Kiranya Kau jamah setiap hati kami Tuhan. Kami mau belajar tentang hal baru tentang Engkau ya Tuhan. Jamah setiap hati Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman yang boleh Tuhan taburkan bertumbuh subur di dalam setiap hati kami. Haleluya Tuhan Yesus, dekap kami Tuhan, jagai kami selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, kita mau mulai dalam pembacaan firman Tuhan. Hari ini temanya tentang sahabat, berteman dengan semua orang. Firman-Nya mari kita buka di Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Sekali lagi ya. Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Ya. Judul perikopnya adalah Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Nah, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Oke, ini dimulai dari pelayanan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu sedang melayani, kemudian kalau kita dengarkan firman-Nya tadi, menyimak dengan baik, tiba-tiba ia melihat seorang pemungut cukai bernama Lewi. Dia sedang duduk-duduk di rumahnya. Nah, Tuhan berkata kepada dia, "Ikutlah aku." Nah, pada saat itu yang namanya pemungut cukai itu sangat dibenci di wilayah Yudea dan Yerusalem dan sekitarnya. Karena pada saat itu bangsa Israel sedang dikuasai oleh kerajaan Romawi, atau kita bisa bilang zaman sekarang dibilangnya dijajah. Nah, pemungut-pemungut cukai ini sangat dimusuhi dan dibenci karena apa? Mereka dipekerjakan oleh penjajah, oleh kerajaan Romawi untuk memungut biaya pada masyarakat Yahudi. Makanya mereka sangat dibenci, mereka dianggap pengkhianat. Itu yang membuat alasan kenapa begitu marahnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, tapi yang mau kita pelajari sesuai dengan tema kita, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita bisa dapatkan, kita tidak boleh memilih-milih teman. Bahkan di ayat akhir Tuhan bilang apa? Dia datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Kira-kira kenapa tiba-tiba Lewi bertobat begitu saja? Karena dia lihat kasih yang nyata dari Yesus. Tuhan Yesus gak milih-milih orang. Coba kita ingat kembali, bagaimana Tuhan Yesus memilih 12 orang muridnya. Semuanya dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang jadi nelayan, ada yang zaman itu dibilang tabib atau dokter. Kemudian ada jadi pemungut cukai. Bermacam-macam Tuhan panggil menjadi muridnya. Tuhan bukanlah Tuhan yang pilih-pilih. Sama halnya ketika Tuhan memanggil kita. Sangat beruntung kita lahir di keluarga yang takut akan Tuhan. Kita tahu firman Tuhan dengan baik. Tapi bagaimana dengan teman-teman kita yang tidak lahir mengenal Kristus? Bagaimana mereka bisa bertobat kalau kita menjauhi mereka? Karena tugas kita berteman itu ternyata pelayanan juga loh. Pelayanannya apa? Dari dirimu yang tidak memilih-milih teman, di situ terlihat pancaran kasih Kristus. Jadi kalau kamu mau lihat
Kristus ada di mana? Kristus itu ada di dalam diri kamu. Karena kita diciptakan segambar dengan rupa Allah. Ya, kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik-baik saja sama kita, itu bicara tentang apa? Itu untuk kesenangan kita sendiri. Oh, dia baik sama aku, dia gak pernah gangguin aku, dia suka traktirin aku di Koabi. Oh, aku nyambung, hobinya sama dia. Itu semua untuk kepentingan pribadi. Tapi yang Tuhan mau, kita harus ikut prinsipnya Tuhan Yesus. Apa prinsipnya Tuhan Yesus? Kita buang hal-hal seperti itu, kita hampiri orang-orang berdosa. Tapi kita gak jadi berdosa gara-gara mereka. Jangan kita yang ikuti cara hidup mereka, tapi kita bawa mereka ikut seperti kita. Kita berikan sukacita kepada mereka. Kita beri dia rasa berharga. Kemudian kita harus contoh Tuhan. Tuhan mati dan berkorban. Contoh lagi lainnya adalah, apakah Tuhan gak tahu Yudas Iskariot adalah orang yang akan menyalibkan dia, yang akan mengkhianati dia? Tuhan Yesus tahu. Bahkan kalau kita baca firman-Nya, Tuhan tahu ketika dia melontarkan bahwa dia akan nanti disalibkan, dia akan dihukum. Matanya selalu menyampaikan itu tertuju pada Yudas Iskariot. Tapi Tuhan terus kasih kesempatan. Nah, Tuhan mau kita seperti itu. Dalam berteman sama teman, jangan lihat, aku gak mau teman sama rambut keriting, aku gak mau temenan sama orang yang kulitnya hitam, aku serem lihat mereka. Tapi Tuhan mau siapapun, mau yang nakal, mau yang suka jahilin kamu, mau yang cengeng sekalipun, Tuhan mau kita temanin orang-orang yang seperti itu. Coba waktu di sekolah, kalau kamu ingat-ingat lagi, ada temanmu yang suka menyendiri. Pernah gak kamu ajak dia, yuk main yuk sama aku? Pernah gak kamu ajak dia berbicara? Bagaimana teman-teman yang ada di kelas inklusi, yang punya kebutuhan khusus? Kamu mengejek mereka atau malah mengajak mereka bermain? Biarkan kasih Kristus yang ada dalam dirimu dilihat oleh mereka. Maka itu hal yang kasih Kristus itu dilihat oleh Lewi, makanya dia mau bertobat. Nah, kamu tahu nggak, ketika kamu berteman dengan dia, bersahabat tanpa memilih-milih teman, kamu melahirkan suatu pertobatan yang besar bagi orang lain. Selama masa hidupnya, Tuhan selalu bergaul dengan orang-orang berdosa. Karena Tuhan memberikan rasa berharga, mereka itu berharga. Bahkan Tuhan bilang mereka orang-orang yang terhilang. Nah, Tuhan mau kita hidup sama seperti dia. Jangan bilang masih kecil aku gak bisa pelayanan. Bisa, pelayananmu sederhana. Ayo bersahabat dengan teman-temanmu yang berbeda dengan kamu, dengan latar belakang yang berbeda, dengan warna kulit yang berbeda, dengan rambut yang berbeda, dengan suku yang berbeda. Yuk mari kita berteman dengan teman-teman kita tanpa pamrih, tanpa pengen apa-apa. Di luar sana banyak orang-orang yang membutuhkan teman loh. Mereka menunggu kamu untuk mengajak mereka. Yuk main yuk sama aku, mulai belajar. Bagaimana dengan selama pandemi ini? Di rumah kamu bermain dengan siapa? Ibu yakin di daerah rumah semua tidak selalu adalah orang Kristen. Kalau di sekolah enak, semuanya orang Kristen. Tapi bagaimana dengan di rumah sekarang? Nah, ini saatnya kamu berteman dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Siapa tahu Tuhan pakai kamu untuk menginjili mereka. Mau berteman dengan mereka walaupun berbeda agama. Bu, temanku gak mau temenan sama aku. Berusahalah untuk berteman dengan dia, bersikap baiklah kepadanya. Siapa tahu dia akan melihat Kristus di dalam kamu, dan kemudian dia akan segera tinggalkan dosanya dan kembali kepada kebenaran.
Siapa tahu kamu masih kecil dipakai Tuhan untuk menobatkan banyak orang. Kita nggak pernah tahu rencana apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Yang penting kita mau taat nggak sama Tuhan. Nah, yang paling penting coba renungkan bagaimana Tuhan memanggil kita. Dalam kehidupan kita pernah nggak sih melakukan dosa di mata Tuhan? Di mata Tuhan pasti banyak dosa kita. Kadang kita suka ngelawan orang tua. Kadang kita suka berantem sama saudara kita. Kadang kita suka berbohong. Kadang kita suka, ya mungkin ada yang mencuri. Kadang ada yang lupa untuk baca Alkitab dan lain-lain. Tapi lihat, Tuhan Yesus jadi sahabat yang baik sama kamu sampai hari ini. Tuhan tunjukin kasih-Nya dengan memberkati kamu sampai hari ini. Tetap kamu panjang umur Tuhan buat. Itu kasih-Nya Tuhan loh, anugerahnya Tuhan. Tapi masa kita gak mau lakukan hal yang sama sih sama teman kita yang melakukan kejahatan sama kita? Kalau kita gak mau seperti itu berarti kita egois. Tuhan aja mau ampuni kita, Tuhan aja mau berteman sama kita, Tuhan aja mau selalu menyertai kita, tapi sama orang lain kita gak mau. Yuk, siapa tahu orang itu diubahkan karena kamu gak nakal lagi gara-gara kamu. Ya. Nah, jadi sahabat juga harus jadi sahabat yang baik. Apa itu sahabat yang baik? Bahkan di kitab Mazmur dikatakan sahabat yang baik adalah sahabat, ibu lupa antara Mazmur dan Amsal. Sahabat yang baik adalah selalu ada dalam suka dan dukanya. Nah, bagaimana Yesus selalu ada saat kamu sedih, Tuhan ada loh, tapi kamu gak lihat. Saat kamu senang, Tuhan ada. Ibu jadi ingat lagunya, di suka kau ada, di duka pun kau ada. Nah, Tuhan seperti itu. Nah, kita juga begitu sama teman-teman kita. Jangan enaknya aja, gila lagi enak aja ditraktir di Koabi atau di Ko Arifin, baru baik sama dia. Gak asik lagi dia gak traktirin aku. Yuk kita pergi yuk, kita temenan sama yang lain. Nah, gak boleh begitu. Di rumah juga. Aku gak pernah diajak main sama dia, aku gak mau temenan sama dia, dia jahat sama aku. Nah, kemudian ketika teman kita ada, sahabat kita ada yang sakit, pernah gak kita doain dia? Kita tanya, ih kamu lama gak kelihatan, gimana kondisinya, sehat gak? Aku sakit. Pernah gak kamu doain mereka, sahabat-sahabat kamu? Doain juga. Kalau kamu gak bisa datang karena sedang COVID, setidaknya kamu WA dia, telepon. Sekarang kan udah keren kan, ikut Zoom berduaan aja sama teman. Nah, saat dia sedih kamu hibur. Ibu yakin gak semua setiap hari orang bahagia. Pasti ada juga yang sedih. Entah diomelin mamanya, entah dipukul mamanya, entah dia lagi galau karena kangen, pengen sekolah lagi. Nah, kita sebagai sahabat yang baik, jangan cuek. Nah, kita langsung hubungi mereka, kita doakan mereka. Yang paling penting, jadi sahabat yang baik adalah sahabat yang rela berkorban. Mau relakan diri untuk sahabatnya, sama seperti Yesus mau mengorbankan diri di kayu salib buat kita. Kita juga harus berkorban sama teman kita. Contohnya untuk bersahabat terkadang kita harus berkorban mengikis ego kita. Apa gitu tuh Bu Rebeka, maksudnya Bu Rebeka? Kalau teman kita ternyata orangnya manja, kita harus kadang-kadang kesel kan, kita harus kikis kekesalan kita. Untuk apa? Untuk menjalin persahabatan. Kemudian kalau misalnya kita punya teman yang nakal, kita harus mau rela berkorban. Untuk apa? Untuk kadang disakiti sama teman kita yang nakal ini. Tapi aku gak terima Bu, dia jahat banget. Lah mau gak? Apa yang kita korbankan? Mau gak kita memberikan pengampunan buat mereka? Ya, jadi kalau bersahabat itu beda sama berteman. Asam manisnya semua dirasakan. Ibu yakin pasti kalian punya sahabat sejati semua. Nah, hari ini kita belajar ya,
Kita mau berteman dengan semua orang dengan latar belakang yang berbeda. Jangan kita sampai seperti yang terjadi di negara Amerika Serikat. Kenapa Bu Rebecca? Iya, mereka sekarang sedang memperjuangkan hak asasi manusia. Kenapa? Karena perbedaan warna kulit. Nah, kita mengucap syukur kita punya Tuhan yang benar. Kita punya negara yang menjunjung tinggi yang namanya perbedaan. Ya, bahkan semboyan kita aja apa? Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi kita bersyukur kita tinggal di negara yang menghargai perbedaan. Ya, yuk mari mau bergaul dengan siapapun, mau yang dicap jelek, mau dicap baik, mau yang berdosa ataupun yang hidup kudus. Tapi jangan sampai kamu salah pergaulan. Maksudnya begini, udah temenan nih, malah kamu yang jatuh ke dalam dosa. Jangan sampai. Oke, jadi berteman jangan pilih-pilih, tapi berteman juga jaga diri. Oke, dan persahabatan yang baik itu adalah yang tulus dan penuh kasih. Yuk rangkul teman-teman yang selama ini kamu cuekin, yang kamu abaikan. Yuk ajak main teman-temanmu yang seperti itu, yang sendirian. Apalagi teman kita yang punya kekurangan. Ya, jangan lupa mereka juga manusia dan mereka membutuhkan kamu. Oke, kita akan akhiri chapel kita hari ini. Lipat tangan, tutup matanya. Nah, firman Tuhan dari Bu Rebecca. Waduh, ternyata bersahabat itu butuh pengorbanan juga ya. Nah, siapa yang mau jadi sahabat yang baik? Wah, banyak juga yang tunjuk jari ya. Bener nggak ya tunjuk jari? Ya udah, yuk kita tutup chapel kita hari ini. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami boleh diingatkan kembali untuk menjadi sahabat yang baik. Karena kami tahu Bapa, kami juga telah punya sahabat yang baik Tuhan, yaitu Engkau yang mau menerima kami apa adanya. Ajar kami Tuhan untuk menerima perbedaan antara kami dengan teman kami, sehingga kami boleh menjadi sahabat dalam suka, dalam duka, sehingga kami saling mengasihi untuk membesarkan kerajaan-Mu di dunia. Terpujilah nama-Mu, kami siap melakukan setiap aktivitas kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.